waduh, sudah berkarat di dunia teologi, tetapi nggak ngeh gitu kalau Alkitab yang dia pakai untuk jadi bahan khotbah di gereja ternyata punya 6.577 kesalahan. Gile bener. Ya, ini bagi saya ini kacau punya kerja ini. Apa yang dikerjain ya? Lembaga Alkitab Indonesia baru menerbitkan tahun 1954 dengan terjemahan lama lebih dulu. Lalu 1974 baru muncul terjemahan baru. Tahun 2023 baru mereka mengalami terjemahan TB2. Jadi revisi terus, revisi. Ya kalau dari terjemahan lama ke terjemahan baru itu, alasan yang saya dengar biasa dikemukakan itu masalah soal pengucapan, kepelafalan, karena ejaan lama itu belum masuk kepada ejaan yang disempurnakan. Tetapi ternyata setelah muncul TB2, banyak hal yang amat sangat luar biasa kacau itu. Ini saya pikir nggak bisa main-main. Ada pantas, apologet Kristen ini banyak pontang-panting ketika diserang oleh apologet Islam. Kalau Yesus sebenarnya itu bangkit sendiri, kemudian diubah menjadi dibangkitkan, Anda kira-kira disesatkan nggak? Jadi kalau nanti Anda itu ditanya misalkan sama orang yang non-Kristen, yang menyerang ke Kristen, dia bilang, Yesusmu itu tidak punya kuasa. Dia mati saja dibangkitkan kok. Anda nggak bisa ngomong karena ayatnya bilang begitu. Kenapa? Karena Anda dapat terjemahan yang teksnya itu bukan kanon. Saya kasih dua lagi ya, supaya Bapak Ibu terbuka. Saya punya 6.577 kasus, Bapak Ibu sekalian. Saya baru keluarkan sedikit ini. Saya setiap hari bisa keluarkan satu kasus selama 20 tahun tidak berhenti. Satu hari satu tahun cuma 365. Ya kan? 10 tahun baru 3.650. 20 tahun baru 7.000. Ya, 20 tahun kurang sedikit. Mungkin sekitar 18 tahun baru selesai. Tapi saya mulai besok saya akan buat satu persatu, akan saya bongkar semua. Ya, supaya orang Kristen mendapatkan kitab yang benar. Selanjutnya, sementara LAI masih merevisi ribuan ayat demi ayat, sementara itu pula masyarakat orang Kristen tetap menggunakan Alkitab yang banyak salahnya. Perhatikan Bapak sekalian. Anda bayangin nggak? Saya tahu hari ini tuh LAI itu masih bekerja. Saya mengapresiasi Bapak sekalian. Tapi pertanyaan yang mengganggu pikiran saya, sementara LAI itu merevisi ribuan ayat yang akan dibetulkan, bagaimana dengan orang-orang yang sekarang memakai ayat Alkitab yang banyak ayat salahnya tadi? Loh, mereka sekarang tuh sementara di sini betulin, yang lain tuh sedang menggunakan Alkitab yang salah, Bapak Ibu sekalian. Lihat ini, 1 Korintus. Tetapi bagi kita, Allah adalah Esa. Ini terjemahan yang betul, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita lihat sekarang, terjemahan daripada Alkitab yang ada di Indonesia. Kita lihat. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Ada satu sahaja, yaitu Bapa. Allah hanya satu, yaitu Bapa. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Oke, Anda lihat ya. Ayo saya mau tanya, jujur Bapak Sekalian. Kalau Anda percaya Tritunggal, Yesus dan Roh Kudus itu Allah apa bukan? Kita kan percaya Tritunggal. Bapa itu adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah sekarang dikunci. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah kalau yang jadi Allah itu cuma Bapa, berarti Anak dan Roh Kudus Allah apa bukan? Ini saya bilang ya, harusnya terjemahannya bagi kita Allah adalah Esa, harusnya begitu. Ada banyak kesalahan terjemahan di Alkitab bahasa Indonesia yang kita punya. Nih saya kasih satu contohnya, Keluaran pasal 3 ayat 15. Dikatakan di sana dalam bahasa aslinya, Yud Hei Vav Hei Elohei Avotechem, yang artinya YHWH, Tuhan Bapa leluhurmu. Tetapi justru diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, orang Indonesia yang hanya bisa bahasa Indonesia, akhirnya lewat ayat itu nggak tahu bahwa nama Tuhan adalah YHWH. Padahal di ayat itu Elohim sedang memberitahu pertama kali Musa dan bangsa Israel bahwa namanya adalah YHWH. Jadi penting bagi kita orang Kristen untuk belajar Alkitab dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, agar kita dapat paham makna aslinya. Alkitab Indonesia, kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan dari sejak itulah saya berkata, berarti selama ini saya sudah salah. Saya saudaraku, selain jadi pendeta, saya mengajar juga di sekolah.
Saya baru pensiun tahun lalu, baru ngajar 38 tahun. Saudara bisa bayangkan saya gabungkan Katolik, Protestan, Pentekosta semua gabung dan menerima nama Yahweh Elohim Yesus Tuhan.